adalah kita mempelajari struktur tubuh dari jamur. Nah, berdasarkan struktur tubuhnya, jamur bisa dikelompokkan menjadi 3, ya. Pembagian pertama, fungi terdiri atas 2 berdasarkan jumlah selnya, ya. Untuk setiap individu ada dari mereka yang uniselular, ya, dan ada yang multiselular. Semua jamur yang sifatnya uniselular teman-teman sebut dengan istilah yeast, ya. Sementara yang multiselular terbagi 2 lagi teman-teman. Ada yang dia mikroskopis, ya, ada yang mikroskopis, artinya dia nggak bisa dilihat dengan mata telanjang meskipun bersel banyak, tapi dia mikroskopis gitu. Nggak bisa teman-teman lihat dengan mata telanjang. Beda dengan yang makroskopis, ya, teman-teman bisa melihatnya tanpa menggunakan mikroskop, ya, bisa dengan mata telanjang. Beda dengan mikroskopis tadi. Kalau teman pengen lihat selnya atau struktur tubuhnya lebih detail, teman-teman harus pakai mikroskop. Nah, jamur yang multiseluler dan mikroskopis ini disebut dengan istilah kapang, ya. Sementara jamur multiseluler yang makroskopis teman-teman sebut dengan istilah cendawan. Ya, maka intinya berdasarkan struktur tubuhnya jamur ada 3, yeast, kapang, dan cendawan. Kita mulai pembahasannya dengan yang jamur jenis pertama yaitu yeast, ya. Nah, yeast ini disebut juga dengan istilah khamir. Artinya apa? Dia disebut khamir karena sebagian dari mereka itu penghasil khamar atau alkohol. Ya. Kemudian yeast ini sesuai dengan pembahasan pertama tadi, dia tuh bersifat uniselular. Jadi satu individu tersusun atas satu sel aja, ya. Kemudian mereka diantaranya bisa bereproduksi secara aseksual dengan melakukan namanya pertunasan, ya. Contoh kelompok ini adalah Saccharomyces dan Candida, ya. Dan ada pembahasannya mungkin di bagian belakang apa peran mereka. Teman bisa lihat struktur tubuhnya ini yang kayak lonjong kayak gini, ini contoh bentuknya Saccharomyces misalnya. Kemudian kalau pengen bereproduksi secara aseksual, ya, dia membelah secara mitosis, ya. Dia membelah secara mitosis, cuman nanti menghasilkan tonjolan atau menghasilkan anakan yang dia nggak simetris, nggak menjadi 2 sel yang utuh, yang sama ukurannya, ya. Dia menonjol, ya, membentuk anakan yang lebih kecil ukurannya, gitu. Kemudian bertunas membelah anakannya itu, tapi nanti lama kelamaan ukurannya normal seperti induknya, ya. Ini contohnya apa? Yeast, ya. Dan rata-rata atau sering kita dengar yeast ini disebut juga dengan istilah ragi atau permifan karena dipakai untuk pembuatan roti, ya, atau starter untuk pembentukan alkohol atau pembuatan alkohol. Kemudian jenis jamur yang kedua adalah kapang, ya. Kalau yeast tadi bersel tunggal, kapang ini multiselular tapi masih mikroskopis, ya, masih kecil ukurannya, nggak bisa melihat dengan mata telanjang. Kemudian kapang pada baik kapang maupun cendawan nanti akan lihat bentuk selnya agak beda dengan sel secara umum yang bentuknya bulat atau mungkin batang. Kalau ini bentuknya seperti halnya benang, dan setiap sel yang berbentuk benang itu disebut dengan istilah hifa, gitu. Nah, nanti hifa ini namanya aja multiselular, ya, satu sel berupa hifa. Nanti hifa ini akan mengumpul, ya, disebut dengan istilah miselium. Miselium itu kumpulan hifa. Maka mungkin kita sebut dengan istilah jaringan kalau di konsep hewan, gitu, ya. Apa contohnya jamur yang termasuk kapang? Itu jamur tempe, Rhizopus sp, gitu. Maka jamur tempe, teman mungkin pernah lihat tempe yang dia hidup di permukaan tempe warnanya putih. Nah, struktur dari jamur tempe teman-teman nggak mungkin ketahui lebih detail tanpa menggunakan mikroskop karena dia mikroskopis. Nah, kayak gimana memang detail dari struktur dia, teman bisa lihat gambarnya, ya. Ini ada permukaan substrat, maksudnya permukaan tempe. Jadi dia hidup di permukaan substrat atau tempe, nggak di dalam gitu, ya, nggak di dalam nih bagian tubuhnya, dia di permukaan langsung di udara artinya, ya. Nah, ringkasnya ada hifa yang berperan semacam apa semacam kalau di ubi ada ubi jalar, ya, ada batang menjalarnya, teman-teman sebut dengan istilah stolon, ya. Kemudian ada hifa reproduksi yang berperan untuk menghasilkan tak spora, teman-teman sebut dengan istilah sporangiospor. Sporangiospor ini disebut juga dengan istilah tangkai spora, ya, tangkai spora dia. Tangkai alat penghasil spora itu sporangium. Nah, sporangium, kotak spora, ya,
Ini kemudian menghasilkan spora yang bersifat haploid. Tentu spora yang dihasilkan adalah spora aseksual, ya. Yang ini spora aseksual dihasilkan. Kemudian nanti untuk menempelkan dirinya di permukaan substrat, dia punya semacam akar yang juga mirip penamaannya pada tanaman lumut, disebut dengan istilah rhizoid. Ya, itulah asal muasal dari penamaan mungkin Rhizopus, ya. Ini yang kedua, teman-teman. Dan hampir jamur multi jamur-jamur yang kita kenal yang bukan masuk kelompok cendawan ini bentuknya adalah kapang ini, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah cendawan, yaitu kelompok jamur multiseluler yang sifatnya udah makroskopis, ya. Strukturnya teman-teman bisa lihat dengan mata telanjang tanpa menggunakan mikroskop, ya. Maka mirip dengan kapang, dia juga selnya berbentuk benang hifa yang kemudian mengumpul membentuk miselium nanti, ya. Nah, bedanya selain ada miselium, ya, ada kumpulan hifa begitu, pada kelompok cendawan ini nanti muncul di permukaan tanah itu struktur yang kompleks yang disebut dengan istilah tubuh buah, ya, disebut dengan istilah tubuh buah, yang merupakan alat penghasil spora seksualnya, ya. Nah, ini kalau di sini disebut istilah fruiting body, itu tubuh buah, ya. Keseluruhan ini disebut tubuh buah. Jadi ringkasnya tadi di tanah dia awalnya berupa miselium. Nah, ini miselium ini. Nanti kita lihat miselium yang ada di situ intinya nanti melakukan reproduksi secara seksual, kemudian terbentuklah tubuh buahnya ini, ya, yang kemudian menghasilkan alat penghasil spora seksual. Nah, gitu. Nah, jadi intinya ternyata jamur yang kita makan ini berupa apa? Kumpulan hifa-hifa. Ya, setiap satu benang itu disebut hifa. Maka nanti hifa membentuk miselium. Nah, miseliumnya nanti memunculkan tubuh buah yang disebut juga dengan istilah basidokarpus atau basidokap. Contohnya apa? Volvarella volvaceae, ya, jamur merang, ya. Ini rata-rata semua jamur yang kita konsumsi yang ukurannya gede ini masuk kelompok jamur cendawan, ya.